Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam RHI, Renungan Hari Ini. Bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Semoga RHI kali ini, Renungan Hari Ini, yang kami angkat tema doa dikala kita berduka, bermanfaat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, doa dikala kita berduka. Doa adalah relasi dengan Tuhan, bukan sekedar ritual. Ini bagi kita yang beriman. Doa berduka adalah perasaan sedih, bisa kehilangan sesuatu, bahkan yang mendalam jika kita kehilangan orang yang kita kasih. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa berdoa dikala kita sedang berduka? Di sebuah gereja yang sedang punya pendeta masih muda, cakap, dengan istri dan anak-anak yang masih kecil, tiba-tiba dikejutkan oleh kabar pendeta ini merasa ada gangguan pernafasan, kemudian dirujuk ke rumah sakit, tapi dalam hitungan yang sangat cepat, 2 hari, 3 hari kurang, sudah berpulang atau meninggal dunia. Karena masa pandemi, meskipun hasil swabnya belum bisa keluar karena ini sudah terlanjur meninggal, maka pemakaman dilakukan dengan standar proses kesehatan, protokoler kesehatan di masa pandemi. Pendeta yang dicintai segenap jemaat ini harus dilepas tanpa bisa dilihat, dikunjungi, dihantar oleh jemaatnya. Pemakaman dilakukan pagi-pagi, dini hari, dan beberapa orang anak muda nekat karena dia ingin menghantar, meski dari jauh. Mereka hanya bisa melihat ketika pendeta yang dikasih itu sudah terbujur kaku di peti jenazah dan dibawa ke kuburan, dan mereka hanya bisa menangis dari jauh. Beberapa mereka, selamat jalan Pak Pendetaku yang terkasih. Tidak bisa mengantar, tidak bisa melepas, tidak bisa melihat yang terakhir kali. Dan itu menimbulkan kedukaan. Tidak heran majelis dan jemaat diam-diam mempertanyakan, apa maksud Tuhan? Bukankah ini pendeta masih muda dan sedang dibutuhkan? Bukankah riwayatnya tidak ada penyakit penyerta? Bukankah anak-anaknya masih kecil? Bukankah istrinya tidak memiliki penghasilan yang tertentu karena memang menopang pelayanan suami? Bukankah ini persoalan besar? Bagaimana berdoa di tengah situasi seperti ini? Cerita lain, ada seorang pendeta yang susah payah dia muliakan anaknya. Dan ketika anaknya lulus, kemudian bekerja, dan setelah itu anaknya ini menikah, tapi beberapa minggu setelah pernikahan itu, anaknya merasa kurang enak badan dan sedikit suhunya naik, kemudian ada gangguan juga di dalam tenggorokan dan nafas. Belum sempat
diperiksa, tiba-tiba kondisinya makin tidak baik, lalu dibawa ke rumah sakit, kemudian di swab, belum keluar hasil, tapi si anak muda yang potensial ini meninggal dunia. Dan pendeta, istri, anak, menantu, mereka sedih. Bahkan mereka harus dibawa ke rumah sakit karena ternyata mereka sudah terinfeksi, terpapar. Dan mereka juga merenungkan apa maksud Tuhan ada kejadian seperti ini. Mengapa? Mengapa Tuhan? Saudara, bagaimana kita berdoa di tengah cengkeraman duka yang mendalam seperti ini? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau ajak kita untuk membaca bagian dari Alkitab, dari firman Tuhan yang akan menolong, memberkati, dan menguatkan kita. Firman Tuhan yang akan menjadi penuntun suluh di dalam kehidupan kita, juga ketika kita sedang menghadapi kedukaan seperti itu. Mari saudara, kita cermati bahwa ternyata orang beriman harus berserah kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun dan meyakini pimpinan Tuhan. Mari kita membuka kitab Roma. Saya ajak kita membuka Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Yang demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 7 dan 8. Saya ulang baca, biarlah ini menjadikan perenungan kita yang demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikian firman Tuhan yang berbahagia barang siapa mendengarkan dan merenungkan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Amin. Saudara, Roma 14 ayat 7 dan 8 begitu tegas terungkap bahwa tidak ada seorang pun orang beriman, saudara dan saya, yang hidup untuk dirinya sendiri. Artinya jika kita hidup berbuat ini itu, kita hidup melakukan tugas pelayanan, kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mati untuk
dirinya sendiri. Karena orang yang beriman dikatakan hidup ataupun mati adalah untuk Tuhan dan menjadi milik Tuhan. Dengan kata lain, saudara, orang yang beriman, hidup atau mati adalah di dalam rangkuan kasih Tuhan. Ada saat di mana ia hidup, ada saat nanti di mana kematian itu datang menjemput. Tapi yang pasti, hidup dan mati adalah untuk Tuhan, dan kita menjadi milik Tuhan. Jika demikian, saudara, baik kehidupan ataupun kematian adalah milik Tuhan, dan kita mendapat anugerah untuk hidup, dan saatnya nanti anugerah untuk meninggal dunia. Jadi, ketika kita berduka, kita ada di dalam naungan kasih Tuhan. Ketika kita berduka, kita tidak ditinggalkan Tuhan. Kita tidak sedang dalam musibah. Ada orang, ada komunitas, ada kelompok yang menganggap bahwa orang yang meninggal itu orang yang kena musibah, sehingga keluarga duka disebut sebagai keluarga sohibul musibah, yang kena musibah. Itu pendapat lain. Tapi di dalam iman Kristen, saudara, kematian, kehidupan itu dua sisi yang dua-duanya ada di dalam penyertaan Tuhan. Jadi kalau ada orang beriman yang meninggal, dia ada dalam rangkuan Tuhan, bukan musibah. Bahwa kita berduka, iya, tapi itu bukan musibah. Itulah sebabnya biasanya ketika ada orang beriman yang meninggal, ditulislah di tenger, di patoknya itu ada RIP, Rest in Peace, Rahayu ing Palerman, berpulang dalam damai, dalam rangkuan kasih Tuhan. Karena iman Kristen mengajarkan orang yang beriman di dalam Tuhan itu ada dalam naungan kasih Tuhan, baik hidup maupun mati dia milik Tuhan. Jadi berkati Tuhan, dia berpulang dalam damai, bukan semoga, bukan moga-moga, bukan semoga, bukan moga-moga, bukan, tapi sebuah kepastian di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, di tengah duka sudah sepantasnya kita berdoa memuliakan Tuhan. Kita berdoa berserah kepada Tuhan. Kita berdoa memohon kekuatan, penghiburan. Semoga Tuhan menguatkan kita yang berduka. Nah, dengan cara ini, maka sikap kita adalah tetap percaya dan tetap membina relasi di dalam doa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai hambanya, saya mengajak, saya merindukan, mari kita terima anugerah kehidupan. Ketika kita semua masih diizinkan untuk hidup, ketika kita semua masih diizinkan untuk beraktivitas, menjalani kehidupan sebagai bagian dari aktivitas orang percaya, orang beriman. Kalau kita masih hidup, maka gunakanlah untuk Tuhan. Dan sebagai pendeta, saya mengajak, jika kita ada saudara kita yang telah tiada, saya kehilangan ibu, saya kehilangan sahabat, saya kehilangan orang yang saya kasihi, teman akrab, saya kehilangan, bahkan pernah terjadi teman yang ibaratnya menolong saya ketika saya masih SLTA dan dia sudah tiada. Saudara, baiklah, di tengah rasa duka seperti ini kita tetap berserah kepada Tuhan,
memohon kekuatan kepada Tuhan, memohon penghiburan kepada Tuhan. Nah, jika sikap ini yang kita ambil, maka saudara-saudara, kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Karena apa? Di tengah rasa duka yang mendalam, kita masih bisa berdoa, membina relasi dengan Allah, dan kita meyakini pimpinan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mendapat hal yang menarik dari Roma 14 ayat 7 dan 8. Karena ayat ini menguatkan kita, kalau hidup, hiduplah untuk Tuhan, kalau mati, ya tetaplah di dalam Tuhan. Karena hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Sementara kita yang berduka, kita boleh menangis. Oh, tidak salah, saudara. Menangis itu wujud cinta, ya. Menangis itu tidak harus dimaknai sebagai frustasi, enggak. Menangis itu wujud cinta. Ibu saya umur 47 tahun sudah enggak ada. Saya tangisi karena saya mencintainya. Saya tahu dia sudah berpulang ke hadirat Tuhan, tapi saya kehilangan, saya mencintainya. Jadi tidak salah ibu bapak saudara menangis, tapi jangan sampai kita tangisan itu menjadi tanda frustasi dan lalu kita meninggalkan Tuhan. Tangisan itu tanda cinta, tangisan juga tanda kita lega, tangisan juga tanda berserah. Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, maka saudara-saudara, belajarlah untuk tetap berdoa di tengah duka yang menerpa. Mari kita memohon tuntunan Roh Kudus supaya kita tetap setia kepada Tuhan di tengah pergumulan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu untuk memahami Roma 14, 7 dan 8, bahwa hidup dan mati adalah anugerah, bukan untuk diri sendiri tapi untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan hidup dan mati kami tetap menjadi milik Tuhan. Meski dengan sedih, meski dengan lindangan air mata, kami lepas orang-orang yang kami kasihi, dan Tuhan menolong, juga menguatkan kami yang masih ditinggal hidup di dunia. Berkati dengan penghiburan, berkati dengan keyakinan dan iman bahwa Tuhan menjadi sumber kekuatan. Inilah doa kami di tengah duka. Doa kepada Tuhan, doa dengan penyerahan, doa dengan keyakinan, doa dengan harapan bahwa Tuhan menolong kami. Demi Kristus kami berserah. Haleluya. Amin.